sebelum sakit olahraga lah. Karena sehat itu murah sekali, sakit itu mahal. Ya. Itu kawan. Jadilah orang sehat. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Artupeda. Di kesempatan kali ini aku udah ditemani seorang teman. Dia suka olahraga dan dia juga bekerja di salah satu tempat kebugaran yang ada di Tembilahan. Mungkin teman-teman sebagian yang dari Tembilahan udah pada tahu siapa dia. Dia adalah Ridho Rinaldi. Yang mungkin sering dikenal dengan Ola. Oke Ola, jadi gini nih. Kebetulan banget nih teman-teman, ketika aku tadi mau hunting, aku ketemu dengan Ola lagi olahraga. Dan ya pas banget lah waktunya untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing pengalaman tentang olahraga, seputar dunia olahraga. Jadi gini Ola, ada nih teman-teman kita yang bertanya, gimana sih olahraga yang baik itu, waktunya kapan? Kayak gitu Ola. Jadi kira-kira waktu olahraga terbaik itu kapan sih Ola? Bisa pagi atau sore saja, tapi ada sebagian juga orang ada malam. Ya karena itu jam waktu dia atau kerja kan, jadi hanya bisa ada sebagian orang pagi atau sore. Kalau malam itu karena waktu kerja dia lembur atau apa kan. Jadi paling bagus itu olahraga itu adalah pagi atau sore. Oke, gini Olah, ada juga pertanyaan, frekuensi antara sekali lari itu kan tadi pagi atau sore. Berarti kita bisa milih ya, pagi atau sore, atau bisa dua-duanya gitu kan. Jadi banyak nih Olah teman-teman kita yang di sana bertanya, apakah olahraga itu harus kita lakukan setiap harinya? Seminggu itu bisa 4 kali atau 5 kali saja. Oh, jadi ada batasan waktu per minggu ya? Per minggu itu sebisa mungkin 4 sampai 5 kali. 5 kali. Cuman di sini ada pertanyaan lagi. Frekuensi ketika kita lari dalam sehari, berolahraga dalam sehari itu berapa lama? Bisa 30 menit. Atau 45 menit atau sejam saja. Oh, jadi ada 3 pilihan nih. Iya. Oke teman-teman, jadi kita harus ingat nih, ketika kita ingin berolahraga di satu kali olahraga di dalam satu hari, kita bisa olahraga selama 30 menit, mungkin di pagi hari 30 menit, sore 30 menit juga. Atau kita bisa menggunakan tadi 30 menit dalam sekali olahraga, 45 menit, bahkan 1 jam teman-teman. Gitu kan Olah? Iya. Nah, dalam 1 minggu itu kan 7 hari nih Olah. Harus ada waktu istirahatnya berarti ya. Gimana kalau misalkan dalam 1 minggu itu kita nggak ada istirahat, tapi kita justru olahraga terus? Tak boleh itu, nanti badan akan ngedon. Oh, jadi ada efeknya ternyata ya? Efeknya. Down di sini pingsan kah, atau ada dampak ke jantung, ke paru-paru atau? Sakit aja nanti. Jadi justru kebanyakan olahraga itu juga nggak baik gitu ya? Gini Olah, ada orang nih udah olahraga, udah sering nih dia olahraga, tapi ternyata dia badannya nggak kurus-kurus Olah. Itu karena faktor dia tak jaga makan. Oke. Atau tidak menjaga, pokoknya makannya harus dijaga. Seperti setiap olahraga itu, kalau kita tak tahu kan, kita cari tahu di HP cara pola makan, atau makannya sayur atau buah atau daging atau ayam. Kayak sebagian susunya tuh sujin gitu kan, yang sembarang susu, bukan susu saset gitu kan di warung-warung kan. Oh, jadi pola makan di sini pengaruhnya besar ya Olah ya? Besar, soalnya kita siap makan itu kuat makan, nafsu kita kuat makan, kita pasti kita lapar itu. Kalau olahraga itu emang seperti itu, siap olahraga pasti lapar, mau apa aja mau dimakan. Satu juga, kalau olahraga itu jangan banyak minum es, karena es itu bisa memelarkan perut, itu aja. Oh, jadi air es pengaruh lah? Pengaruh, tapi Air kalau air es tok aja tak apa, jangan es yang manis-manis gitu, itu tak boleh itu kan bahaya itu. Contohnya es teh gitu ya? Iya. Atau teh es ya teman-teman? Karena itu gula. Oke, berarti di sini dampak pengaruh besarnya itu di gula. Gimana kalau misalkan makanan itu dari gorengan atau banyak garam? Apakah itu berpengaruh? Dilarang itu, tak boleh. Kalau untuk olahraga nama minyak itu tidak boleh, kayak gula gitu tidak boleh itu. Oke. Jadi minyak, gula, garam itu pengaruhnya terlalu besar. Itu pengaruh kesehatan kita gitu pengaruh, ya. Itu bahaya itu.
bagi kawan-kawan itu jangan kalau olahraga, kalau orang tidak olahraga ya serah aja ya. Ya. Nah Ola, makanan yang sehat yang biasa Ola terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Misalkan Kalau saya dulu dada ayam, kacang hijau, atau apa lagi sebagian lain-lainnya banyak lagi kayak makan makanan telur gitu, putih telur. Nah, yang selingi gak sayur-sayuran, buah-buahan kayak dada ayam, daging atau sebagian protein aja. Oke. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi protein di sini. Iya. Aku baru tahu juga nih teman-teman, ternyata kalau bisa kita itu makannya ayam dadanya, kacang hijau sebagai sumber protein kedelai gitu Ubi ya. atau apa gitu. Ubian. Gimana kalau misalkan kita makan nasi Ola? Sebelum olahraga itu boleh makan nasi, tapi paling bagus lagi sebelum olahraga itu minum kopi. Oh, sepakat teman-teman. Ya, kopi itu karena kafein itu memacu jantung kan? Jantung. Iya, ya, benar. Jadi kalau bisa kita minum kopi. Tapi bukannya itu bahaya ya Ola? Jangan pakai gula, kopi tok aja. Itu lebih bagus. Oke. Jadi teman-teman, tips dari Ola kalau misalkan kita memang benar-benar ingin menguruskan badan, ingin diet, ingin badan itu terlihat segar, bugar, sebisa mungkin kita memaksimalkan olahraga dengan sebaik-baiknya. Gitu Ola ya. Iya. Nah Ola, kalau misalkan dalam sehari kita makan nasi itu 3 kali, itu pengaruhnya besar nggak sih Ola? Itu pengaruhnya lebih besar itu, tapi janganlah, kan banyak lagi makan lain kan kayak buah-buahan atau apa sebagian kan. Kalau kita betul-betul diet, makan itu memang diatur semuanya teman. Bagi-bagi orang-orang yang gemuk, hati-hati ya, itu berbahaya. Makannya jangan terlampau, makan-makan nafsu diri gitu, jaga nafsunya. Karena sehat itu murah kawan, sakit itu mahal. Ya. Ini pepatah ini benar Ola. Sakit itu mahal karena ketika kita sakit kita akan mengeluarkan biaya yang benar-benar besar untuk mendapatkan kesehatan. Betul ya Ola ya? Betul. Oke Ola, kita masih lanjut nih Ola pertanyaannya. Kalau misalkan nih ketika seseorang tadi udah lari, dia juga sepedaan, itu pembakaran antara lari dengan sepeda itu berbeda apa sama sih pembakaran lemak yang ada dalam tubuh? Beda. Kalau kita bersepeda kan larinya bisa ke otot paha. Ya. Kalau kita lari itu semuanya bisa bergerak juga, kurang lebih lah kayak kita bersepeda kan. Ya. Kalau lari kita kan semua kita pacu. Nah, seperti orang pelari semua badannya kering gitu kan. Nah, kalau orang bersepeda kan badannya tidak kering, berotot kakinya kan. Itulah perbedaannya. Oh, jadi justru pembakaran lemak terbaik itu berlari. Iya. Iya. Lari kan ada 2 nih jenisnya. Ada yang sprint, ada juga yang maraton. Kemudian ada yang berpikiran, oh gimana kalau aku bersepeda? Apakah bersepeda lari maraton dengan lari sprint itu memiliki efek yang berbeda ketika pembakaran lemak? Kalau pembakaran lemak untuk kita bersepeda, lari, jogging itu semuanya sama aja. Oke. Cuman yang beda itu pola mainnya. Sepeda kan dayung gitu kan, bisa kelari ke paha. Kalau jogging kita bisa kelari untuk semua, untuk jantung, Ya, paru, oke. semuanya gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan renang Ola? Renang itu lebih bagus itu lagi tuh, Oh lebih bagus lagi? karena itu semua badan bergerak, tangannya semuanya bergerak, bagus kepala bergerak juga. Tapi Ola, gini Ola, aku kan nggak bisa nih renang nih Ola. Nah, apa tuh bang? Aku kan nggak bisa renang. Gimana caranya biar kita bisa berenang Ola? Kalau kita bisa berenang, pakai gabus aja. Tips buat teman-teman yang nggak bisa berenang, pakai pelampung, pakai ban udara. Sama teman-teman, aku pun nggak bisa renang teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ola. Tadi kalau misalkan nih kita udah lari, kita sepedaan, itu membakar kardio. Bagaimana dengan orang-orang yang nge-gym? Orang-orang yang membuat otot, apakah itu pembakaran kardionya sama, pembakaran lemak yang terjadi? Karena sehat itu untuk kita kan, karena gym itu lebih bagus, karena alatnya semua lengkap, ada untuk lari, sepeda, semuanya kami ada. Oh iya, kita belum tahu nih teman-teman. Aku kasih tahu teman-teman kalau misalkan Ola ini bekerja di salah satu tempat kebugaran. Ini aku kasih di sini, Maskul Lab yang ada di Tembilahan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bertanya tentang dunia seputar olahraga, pembakaran lemak, kardio, lari, sprint, pembentukan otot, teman-teman bisa langsung tanya ke Ola atau bisa juga cek atau komen di sini sehingga nanti pertanyaan itu bisa kita sampaikan ke Ola langsung gitu. Iya. Kalau mau langsung ketemu dengan Ola, kalian bisa langsung
cek ke Maskul Lab yang ada di Tembilahan. Nah, Ola, ini juga tips buat teman-teman yang ada di sana biar tetap mau berolahraga itu apa? Ya. Kayak Ola nih, setiap hari harus olahraga. Nah, Karena saya hobi olahraga, pun teman-teman saya dukung saya olahraga, pun teman saya banyak juga seperti saya juga kan, percaya diri, yakin betul-betul mau hidup sehat. Ya itu, kalau Anda memang betul mau nge-gym tempat saya, banyak teman saya sana. Ya, kayak betul-betul lah Anda betul-betul yakin aja, percaya diri Anda. jadi gitu teman-teman, asal kita yakin kita mau hidup sehat, kita bakal termotivasi untuk tetap berolahraga. Pesannya buat teman-teman biar mau olahraga itu apa? Ya, pesan-pesannya kalau mau hidup sehat, olahraga lah. Jangan banyak-banyak malas, tidur. Nanti udah sakit, baru olahraga. Nah, itu sungguh salah. Ya. Sebelum sakit, olahraga lah. Karena sehat itu murah sekali, sakit itu mahal. Ya. Itu kawan. Jadilah orang sehat. Aku kepikiran nih dengan kata-kata Ola yang sebelumnya. Kalau misalkan ternyata yang namanya kesehatan itu benar-benar murah, sedangkan sakit itu benar-benar mahal. Ada pepatah yang mengatakan teman-teman, as-sihhatu tajun la yaroha ilal mardo. Yang namanya kesehatan itu adalah mahkota dan tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin salah satu nikmat yang sering sekali kita lupakan itu adalah nikmat syukur kesehatan. Maka dalam kesempatan kali ini, yuk mari kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat kesehatan. Apalagi kita dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini, Ola ya. Benar-benar harus menjaga kesehatan teman-teman. Dengan berolahraga kita akan mendapatkan yang namanya imun yang lebih. Dengan berolahraga kita akan diberikan badan itu tetap terasa bugar. Bahkan ada pepatah juga mengatakan al-aqlu as-salimu fil jismi as-salimi. Yang namanya akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Maka terus jaga badan kita agar selalu sehat dan bugar teman-teman. Gitu Ola ya? Ya betul. Oke Ola, terima kasih waktunya udah mau sharing ke kita semua. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman, sharing dengan Ola. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, beberapa pertanyaan teman-teman bisa tanyakan lagi. Dalam kesempatan kali ini mungkin hanya sekian video kali ini. Kalau misalkan kalian suka video seperti ini, silahkan komen, like, dan share agar video selanjutnya menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke, I'm Artuveda. See you next time and bye-bye.